Halo, jumpa lagi dengan saya Raymond di The City Light Purwokerto Online Experience kita hari ini. Saya mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua dan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, serta Anda yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang kota Purwokerto atau dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Joel Budi Prasetya dengan tema ambisi tukang kayu. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih dalam lagi, rekan saya Yusak dan TCL Band Purwokerto akan mengajak kita menyanyikan sebuah lagu. Kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hanya Kau yang kami tinggikan Tuhan. Sama-sama kita katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan.
bersama-sama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Layaklah, sekali lagi katakan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus. Layak disembah, sebab Kau Allah yang Selamat sore Bapak Ibu semua. Jadi khotbah atau pesan sore ini adalah bagi Bapak Ibu teman-teman semua yang berasa motivasinya gak benar. Atau mungkin orang lain meragukan motivasi kita ketika kita berbuat baik, ketika kita pelayanan, tapi orang gak percaya gitu. Masa iya sih dia sebaik itu ya? Jadi sejak kecil kita diajarin kalau ada satu versi Yusuf ayah Yesus. Yaitu Yusuf yang sering dijadikan tokoh panutan, sering dibangga-banggakan orang Kristen seperti Bapak Ibu dan saya. Yusuf versi cerita sekolah minggu, Yusuf versi cerita Natal, yaitu seorang tukang kayu yang sederhana, tulus, suci dan taat total. Tapi ayo coba kita jujur ya, mana mungkin ada pria waras yang langsung percaya kalau tunangannya hamil, bukan hamil sama dia, tapi bilangnya dihamilin Roh Kudus. Coba kalau dulu Maria ini hidup di zaman sekarang di Purwokerto, ada Tante Lani atau Bu Budi, pasti digosipin satu Purwokerto udah tahu dia. Dikejar terus pasti. Nggak usah Bu Budi, kita aja laki-laki ya. Kalau ada kita laki-laki terus punya pacar atau tunangan kita bilang aku hamil loh, tapi nggak apa-apa, bukan dari manusia kok, dari Roh Kudus. Nggak mungkin kita bilang puji Tuhan aku percaya. Pas kita cari tahu kan siapa laki-lakinya, siapa papanya gitu. Jadi kok bisa seorang Yusuf yang waras total dia mau menerima Maria begitu saja. Dan kita suka percaya kalau misalnya dia emang setaat itu dan motifnya semurni itu. Jadi konfliknya adalah manusia selalu ingin punya motif yang murni, tapi nyatanya tidak pernah berhasil. Tapi Tuhan tetap masuk ke hidup manusia yang kacau seperti itu. Gimana kalau kisah ini sebenarnya tidak sesederhana itu? Gimana kalau sore ini saya bilang kalau imannya Yusuf ternyata sangat manusiawi, sangat campur aduk, bahkan imannya Yusuf itu ambigu. Di Matius 1 ayat 18-25, kalau saya ringkas, Matius ini menulis bahwa Yusuf berniat menceraikan Maria secara diam-diam. Ini menunjukkan kita kalau misalnya Yusuf ini sebenarnya ragu loh sama ceritanya Maria. Gak percaya dia sebenarnya dalam dirinya ya. Dia gak percaya kalau tunangannya ini hamil bukan karena nyeleweng, tapi karena hamil dari Roh Kudus. Jadi pertanyaannya adalah, apa Yusuf benar-benar berkorban? Atau sebenarnya Yusuf ini sedang melakukan kalkulasi dalam otaknya yang menurut dia paling rasional? Jadi apa mungkin sebenarnya Yusuf itu bukan sedang taat,
tapi Yusuf sedang berjudi dengan hidupnya. Kalau anak ini betul Mesias dan aku menjadi ayahnya, sejarah tidak akan melupakan namaku. Sama seperti yang terjadi sekarang kan di Alkitab dan yang terkenal sampai sekarang, Yusuf ayah dari Yesus. Jadi ayo kita diagnosa atau gali kecurigaan kita ini lebih dalam. Matius berkata, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi. Jadi ketika Yusuf sedang tidur. Ini yang menariknya, ketika Maria sebelumnya diceritakan, Maria ketemu dengan malaikat itu secara langsung. Jadi malaikat datang menemui Maria secara langsung dan ada namanya, malaikat Gabriel. Sedangkan kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, di Matius 1 dan ayat-ayat selanjutnya, semua kisah di mana Yusuf ketemu dengan malaikat atau ketemu dengan mendapat pesan Tuhan, selalu saat dia tidur dan saat dia bermimpi. Jadi kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu semua? Kenapa kalau Maria dan tokoh-tokoh lainnya bisa ketemu Tuhan dan mendapat isyarat secara langsung saat mereka sadar, kalau Yusuf kok saat dia tidur? Psikologi bisa membantu kita buat membaca cerita ini dengan jujur. Dalam teori psikologi psikoanalitik ada yang namanya Freudian dream. Yaitu dalam teori ini Freud menyebut mimpi sebagai jalan masuk ke alam bawah sadar kita. Tempat konflik, keinginan dan ketakutan yang ditekan dan saat kita tidur akan muncul sebagai simbol-simbol. Jadi kalau kita sadar kita lagi galau, bingung, pas kita tidur hal-hal yang kita tekan saat kita sadar bakal muncul dalam mimpi kita buat justify our decisions gitu dalam bentuk simbol-simbol. Dan sekarang kita bisa samakan dengan cerita Yusuf di Alkitab ini. Yusuf sedang mengalami tekanan sosial, sedang mengalami rasa malu, tanggung jawab moral, trauma kalau reputasinya bisa hancur, dan juga kegelisahan identitas. Aku ini siapa sih sebenarnya? Jadi mimpi malaikat Yusuf ini bisa dibaca sebagai simbol dari dorongan moral Yusuf sendiri. Atau bisa juga dibaca sebagai suara internal yang ingin mendapat pembenaran dari pilihannya, yaitu memilih Maria. Bisa juga sebagai cara jiwa Yusuf sendiri menyelesaikan konflik tanpa dia hancur di dalam. Dan penulis Injil kuno yang saat itu cuma apapun dikiranya dari Tuhan, apapun dikira wah pasti ini sesuatu yang ilahi ya, mereka bilangnya sebagai malaikat. Karena itu bahasa tertinggi yang mereka tahu saat itu. Apapun dibilang dari Tuhan kan, baik atau buruk, antara hukuman atau enggak reward dari Tuhan. Jadi gimana kalau sebenarnya saat itu tuh nggak ada malaikat yang menemui Yusuf dalam mimpi? Gimana kalau sebenarnya bahkan Tuhan tidak mengirim apa-apa ke Yusuf? Semua mimpi Yusuf benar-benar cuma mimpi Yusuf belaka. Sama seperti kita tidur dan kita bermimpi aja gitu. Ini kita bukan sedang merendahkan Alkitab, tapi sedang menghormati kecerdasan manusia yang terlibat dalam pewahyuan. Mungkin ada beberapa dari Anda yang habis ini penasaran terus Google atau mungkin gak terima mikir wah mana mungkin masa mimpi Yusuf dibilang mimpi sekedar mimpi ya. Saya juga udah research Bapak Ibu semua dan ini data yang saya dapat. Kalau emang betul beribu-ribu tahun saat peristiwa ini terjadi, orang-orang tuh percaya kalau misalnya orang mimpi bisa dapat dari Tuhan. Tapi yang percaya bukan cuma orang Kristen, bukan cuma orang yang percaya sama Tuhan dan Tuhan kita, tapi orang-orang agama lain yang gak bertuhan pun juga percaya gitu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Gypsy, mereka sampai sekarang percaya kalau kita bisa mendapatkan isyarat supranatural dari Tuhan melalui mimpi. Orang Gypsy sampai sekarang kalau mereka mau mendapatkan ramalan atau mau mencari jawaban, mereka bisa ke dukun-dukun mereka, terus dikasih ramuan yang kayak halusinogen, kayak narkoba gitu. Dan kemudian mereka bisa tidur dan menurut mereka bisa mendapat jawaban dalam mimpi mereka. Makanya Nabi Yeremia dalam kitab Yeremia, dia beberapa kali memperingatkan kita loh. Kalau misalnya gak semua mimpi itu adalah pesan ilahi dari Tuhan. Bahkan banyak yang cuma dari manusia, pikiran manusia sendiri. Tapi justru campuran ego, emosi dan pikiran Yusuf lah yang membuat Yusuf ini jadi manusia sejati. Dan kenapa dia dipilih Tuhan? Makanya Tuhan gak pakai malaikat buat menceritakan kabar keselamatan, tapi justru lewat manusia, yaitu melalui Yusuf. Ini bukan sedang merendahkan Alkitab, tapi sedang menghormati
kecerdasan manusia yang terlibat dalam pewahyuan. Jadi nggak tahu ini benar-benar malaikat supranatural dalam mimpi Yusuf atau mungkin memang betul cuma bahasa batin dari Yusuf sendiri. Pesannya tetap sama, yaitu Yusuf digerakkan oleh Tuhan. Ada fakta lagi nih yang menurut saya lumayan menarik Bapak Ibu semua. Yusuf itu di Alkitab dicatat sebagai keturunan Raja Daud. Jadi kalau diurutan secara hukum, dia bisa loh jadi ahli waris tahtanya Daud. Tapi nyatanya saat itu dia cuma jadi tukang kayu. Terus tiba-tiba dia dengar nih ada ramalan kalau akan datang seorang Mesias penyelamat manusia. Dan datangnya dari keturunan Raja Daud. Terus gilanya lagi muncul depan matanya lagi. Tunangannya hamil dari Roh Kudus bilangnya. Mungkin gak saat dia dengar dia bisa connect the dots. Terus muncul ambisi dalam dirinya. Dia bisa muncul ambisi terpendam buat menjadi seorang yang penting mungkin. Atau mungkin ada ambisi buat wah akhirnya namaku bisa berguna nih. Akhirnya saya bisa ditebus bukan cuma sama oleh Tuhan, tapi oleh sejarah dan manusia. Tapi ini surprising truth-nya Bapak Ibu semua. Yusuf tidak harus sepenuhnya kudus, motivasinya tidak harus sepenuhnya kudus buat dipakai Tuhan. Yusuf cuma cukup berani mengambil langkah awal dari sesuatu yang besar. Tradisi gereja kan selalu bilang kan ke kita, kalau Tuhan cuma bisa memakai orang yang hatinya murni. Tapi nyatanya kisah inkarnasi ini membantah itu semua. Yesus tidak datang ke dunia melalui hati yang murni, justru dia datang melalui hati yang putus asa, hati yang mencari pembenaran. Inkarnasi bukan terjadi di tangan orang yang yakin, tapi di tangan pria yang setengah ingin pergi justru, setengah ingin dianggap baik. Jadi Tuhan tidak menunggu manusia buat siap, yakin atau suci. Tuhan memakai manusia yang motifnya paling campur aduk sekalipun. Ini kabar baiknya Bapak Ibu semua. Yusuf mungkin melangkah dengan ego campur iman. Tapi Tuhan tidak menolak Yusuf. Tuhan malah mengarahkan Yusuf. Justru motif Yusuf yang busuk ini, yang campur aduk ini, yang mau mencari keuntungan, ini malah dibajak oleh Tuhan menjadi sesuatu yang bagus sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi Tuhan gak berkata, kalau motivasimu belum murni, aku tunggu dulu deh. Dia gak berkata gitu. Justru dengan motivasi yang campur aduk, iman yang setengah gemetarnya Yusuf, ego yang belum mati, itu justru jadi pintu dari inkarnasi. Yusuf lahir bukan dari keluarga spiritual elit, tapi dari keputusan amburadul seorang pria biasa seperti Bapak Ibu dan saya. Dan itu kabar baik buat semua yang hidup dengan motivasi bercampur seperti kita semua. Jadi ada 3 resolusi pada sore hari ini. Yang pertama, kita bisa berhenti mencari motif yang murni. Karena motivasi kan bukan emas kan. Seperti kita bisa tanya ke diri kita sendiri, sebenarnya aku mengikut Tuhan tuh karena apa sih? Karena supaya karena supaya kita masuk surga kalau saat kita mati besok? Atau mungkin cuma sekedar dicap baik atau alim sama lingkungan kita? Jadi kita sebenarnya mengikut Tuhan karena apa sih? Kita bisa jawab ke diri kita sendiri dengan jujur. Dan yang kedua, kita juga bisa berani melangkah walaupun ambigu motif kita. Tuhan gak butuh niat kita sempurna dulu. Dia hanya butuh langkah nyata, langkah kecil yang benar, lebih dipakai Tuhan daripada niat besar yang tidak pernah dijalankan. Dan ketiga, yang terakhir, kita bisa izinkan Tuhan buat membereskan. Kita gak harus membereskan motif kita, Tuhan bisa bantu kita membereskan motif kita. Yusuf tidak tahu masa depan Yesus seperti apa. Dia hanya tahu apa langkah berikutnya yang bisa dia lakukan. Dan itu cukup buat Tuhan. Pada tahun 1944, ada seorang pengusaha yang namanya Oskar Schindler. Oskar Schindler ini bukan orang yang baik Bapak Ibu. Dia seorang oportunis, seorang playboy dan kapitalis. Dia juga seorang anggota Nazi, yaitu grupnya Adolf Hitler yang membasmi orang-orang Yahudi di Perang Dunia Kedua. Suatu hari Oskar datang ke Polandia, bukan buat menolong orang Yahudi, tapi buat mencari untung. Dia membuka pabrik di situ. Kenapa di Polandia? Karena di situ ada banyak buruh-buruh Yahudi yang sangat murah. Terus dia bisa dekat dengan para elit-elit Nazi yang
bisa memberikan dia peluang buat jadi kaya dan berpengaruh. Awalnya semua tentang keuntungan. Tapi perlahan dia lihat keluarga-keluarga Yahudi diseret, anak-anaknya hilang, pekerjanya dikirim ke camp-camp kematian, namanya Camp Auschwitz, di mana mereka akan dibunuh dan disiksa di situ. Jadi Oscar punya dua pilihan saat itu. Antara dia pergi dan aman dengan kekayaannya, atau dia tetap tinggal dan berjudi dengan hidupnya. Setelah itu Schindler mulai menyuap perwira, memalsukan laporan, dan akhirnya menyusun satu daftar nama yang namanya Schindler's List. Dan dari list itu, dia menyelamatkan lebih dari 1.200 orang. Mengapa daftar nama itu penting? Karena nama-nama yang Oscar tulis di daftar namanya, artinya buruhnya dia tuh diselamatkan dari camp-camp kematian tersebut, dipindahkan ke pabriknya dia. Jadi setiap nama yang dimasukkan artinya uang sogokan yang dikasih oleh Oscar ke para perwira Nazi, resiko dia sendiri tertangkap, dan kemungkinan dia sendiri dieksekusi. Dan pada akhirnya perang berakhir dan Schindler selamat, tapi dia bangkrut. Dan sambil menangis, dia berkata, seharusnya saya bisa menyelamatkan lebih banyak lagi. Oscar memang tidak memulai dengan niat yang murni, tapi langkah egois dia yang mau mencari keuntungan itu justru diarahkan Tuhan menjadi alat keselamatan bagi beribu-ribu orang Yahudi. Sama seperti Yusuf, mungkin langkah pertama motivasi dia salah, tapi arah akhirnya benar. Jadi bottom line hari ini adalah Tuhan tidak menunggu motivasi Anda bersih. Dia mengarahkan langkah Anda. Banyak hal yang paling baik di dunia ini tidak dimulai dari niat yang paling suci. Tapi dari keputusasaan kecil, orang-orang yang hatinya masih berantakan, tapi kakinya mau melangkah. Kalau iman itu harus rapi dulu dan baru jalan, gereja ini bisa kosong Bapak Ibu semua, karena gak akan ada yang berani pelayanan. Gak akan ada yang berani jadi pengkhotbah, jadi host, jadi penerima tamu, pemain musik, semua gak berani. Bahkan mungkin jadi jemaat juga takut kali kalau buat harus satisfy standard yang begitu tinggi ya, yang diterapkan sama orang-orang sok rohani itu. Jadi Yusuf mungkin mengambil Maria bukan cuma hanya karena iman dan taat, bisa jadi ada ego, harapan, ketakutan, tapi Tuhan tidak membuang Yusuf. Dari Yusuflah kisah Yesus sebagai penyelamat manusia lahir. Tuhan tidak menunggu motivasi Anda bersih, dia mengarahkan langkah Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu bukan dengan hati yang rapi, bukan dengan motivasi yang selalu murni. Mungkin ada langkah-langkah kami yang lebih didorong takut daripada iman, lebih karena ingin aman daripada taat. Tapi sore ini kami percaya kalau Engkau tidak menolak kami karena itu, dan ajari kami buat berhenti bersembunyi, berani melangkah meski hati kami belum murni. Ambil keputusan-keputusan kecil kami yang masih campur aduk ini dan arahkan semuanya ke jalan-Mu. Sama seperti Yusuf. Pakailah hidup kami bukan karena kami layak, tapi karena Engkau berkenan memakai hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan tidak menunggu motivasi kita menjadi murni atau sepenuhnya tulus. Justru Tuhanlah yang akan mengarahkan dan memurnikan motivasi kita. Terima kasih Pastor Joel Budi Prasetya untuk pesan Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk kerja keras dari semua volunteer di City Light Purwokerto, di City Light Band, tim multimedia, kameramen, soundman, tetap semangat dan terus giat melayani Tuhan. Juga Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami dengan setia, terima kasih. Selanjutnya bagi Anda yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan persepuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Raymond, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.